Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Kirsten Pranoto. Saya dari kelas 7D dan akan menjadi asdos pada mata kuliah Visual Basic di kelas kalian. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa hal mengenai Visual Basic, terutama hal mendasar dari Visual Basic. Pertama, kita buka dulu aplikasinya yang sudah kalian install dari link yang sudah saya berikan di Google Classroom. Kita buka Microsoft Visual Basic 2010 Express. Nah, ini adalah tampilan awal dari Visual Basic atau start page saat kalian membuka Visual Basic 2010 Express. Yang pertama, kalian bisa klik New Project untuk membuat sebuah project baru, atau klik Open Project untuk membuka project yang sudah kalian buat sebelumnya. Di sini kita akan memulai dengan membuat project baru. Kita klik New Project, pilih Windows Form Application, dan name-nya terserah, bebas mau kalian ganti apa saja. Di sini saya buat pertemuan 1. Seperti ini. Jangan lupa Visual Basic, name-nya bisa kalian ubah. Klik OK. Nah, ini adalah tampilan awal dari Visual Basic atau desainnya, form design, di mana kita akan di sini saya akan jelaskan dulu apa yang ada di Visual Basic ini. Di sini ada toolbox, bagian toolbox, atau bisa kita sebut controller. Yang akan sering kita gunakan adalah dari toolbox ini. Di bagian toolbox ini kita sering kita gunakan. Lantas di sini ada Solution Explorer. Yang bagian ini menunjukkan form yang telah kita buat atau form aktif yang kita buat serta projectnya apa. Dan di sini ada property. Di property ini kalian bisa mengubah size dari formnya. Ini kan defaultnya 300 x 300 ya. Bisa kalian jadi 400 x 400. Nah, akan berubah bukan formnya. Setelah itu, kalau kalian jalankan dengan F5, default formnya kan di sini. Kalau ingin kalian ubah, bisa kalian ubah di sini. Start positionnya, kalian ganti menjadi center screen. Jangan lupa di save, lalu jalankan tekan F5. Nah, outputnya akan jadi di tengah-tengah layar seperti ini. Ada banyak juga properti di sini. Kalian bisa pelajari sendiri nanti ya. Ya, kita mulai saja. Pada pertemuan pertama kali ini, kita tidak akan terlalu banyak membahas tentang praktikumnya, hanya saja untuk pengenalan Visual Basic. Seperti itu. Di sini ada label. Kita tinggal drag and drop di formnya, label. Sekarang kalian bisa ganti tulisan labelnya di sini. Pada bagian teks, kalian ganti, misalnya menjadi biodata. Setelah itu, kalian bisa copy, Ctrl C, Ctrl V. Nah, sudah di copy dia kan? Di sini saya ingin buat nama, terus ada npm, ada tanggal lahir, tinggal kita ubah di teksnya saja. Tanggal lahir, typo. Tanggal lahir, alamat, kita ganti di teksnya menjadi alamat. Ya, sebelumnya, kalau kalian misalnya ingin mengganti mengganti fontnya, mengganti bentuk tulisannya, bisa kalian ubah di sini. Di sini bisa kalian ubah. Pada bagian font, kalian scroll aja ke bagian atas. Lalu kalian tekan titik 3 ini. Nah, di sini kalian bisa mengubah varian fontnya. Fontnya apa, stylenya apa, regular kah, bold kah, dan lain-lain. Size-nya juga bisa kalian ubah. Di sini saya pakai yang default aja ya. Nanti kalau kalian mau berkreasi sendiri, silahkan kalian ubah fontnya, stylenya, dan size-nya kalian ubah boleh.
boleh kalian ubah sesuai kreasi kalian. Untuk name ini saya akan jelaskan nanti. Cukup segitu aja dulu ya kayaknya. Setelah itu nama ini bisa kita inputkan atau bisa kita ketikkan. Lebih baik kita menggunakan text box, controller text box. Kita drag and drop di sini. Nah, jangan lupa namanya kalian ganti. Nama ini, name, ini adalah sebuah nama variabel dari controller. Controllernya ini controllernya text box tadi yang kita sudah drag and drop. Kita ganti txt underscore nama. Setelah itu kita copy paste saja. Kita letak di sini. Kita ganti namanya juga txt underscore npm. Untuk tanggal lahir, sebaiknya kita menggunakan date time picker. Ya, drag and drop, letak di sini. Oke. Ini kayaknya kurang sejajar ya. Tinggal kalian tarik aja. Kalian tarik seperti ini. Oke, sudah sama ya. Kita ubah juga date time pickernya. Apa ya? Tanggal lahir ya. Tanggal lahir. Setelah itu alamat. Di Java, kalian mungkin belajar alamat itu menggunakan text area. Kalau di pemrograman visual, teks untuk alamat itu kita menggunakan yang namanya rich text box. Kita gunakan rich text box, pilih, drag and drop. Yep, seperti ini. Bisa kalian atur, kalian sesuaikan saja. Oke. Kita ganti, jangan lupa name-nya kita ganti, alamat. Setelah itu, kita masukin button atau tombol. Ya, button. Jangan lupa ganti name-nya. Submit. Apabila kalian hendak name ini variabel tadi seperti saya katakan. Apabila kalian hendak mengubah tulisan button satu ini, kalian bisa pergi atau pilih teks sini. Bisa kalian ubah tulisannya menjadi submit. Submit, enter. Nah, sini akan berubah tulisan menjadi submit. Jangan lupa di save. Oke, untuk desainnya saya rasa cukup seperti itu, simple. Jadi pada pertemuan awal ini kita akan membuat sebuah program yang tidak terlalu kompleks tapi yang sederhana saja. Kita akan membuat program yang ada input, ada output. Tapi inputnya di form pertama, outputnya ada di form kedua. Nah, bagaimana caranya buat form kedua? Caranya gini. Kalian klik pertemuan satu atau nama yang tadi atau nama Windows yang form application yang ketemu pertama. Sudah kalian klik pertemuannya yang di atas ini. Kalian klik add lalu pilih Windows Form. Windows Form ininya form 2, name-nya form 2 dan tekan add. Oke, sudah muncul form 2-nya. Di sini kita akan membuat output dari form 1 tadi. Tapi sebelumnya kita ubah dulu posisinya menjadi center string. Oke. Kita di sini saya menggunakan label aja untuk outputnya. Tapi kalau kalian ingin menggunakan outputnya itu dengan menggunakan combo box, dengan menggunakan text box bisa juga. Saya pilih label. Tadi ada apa saja ya? Nama, informasi, alamat. Oke. Kita ubah nama. npm. Tanggal lahir. Dan alamat.
Kalau terlalu cepat, kalian bisa copy paste saja. Kalau kalian malas untuk mengetik ulang atau drag and drop, kalian copy paste saja ya. Setelah itu saya pilih label lagi untuk titik 2 supaya dia lebih rapi aja kelihatannya ya. Kalau kalian nggak mau pakai titik 2 boleh juga. Ini selera masing-masing, persepsi masing-masing ya. Titik 2. Oke, sudah. Setelah itu pilih label lagi, drag and drop saja kayak tadi. Setelah itu kita kasih sini namanya hasil nama. Oke, hasil npm. Tenang aja kok, teks ini akan berubah setelah kita tekan button submit tadi ya. Hasil tanggal. Jadi yang dijalankan pertamanya itu bukan form 2. Kalau kalian klik form 2 duluan, tetap menjalankannya adalah form 1. Hasil alamat. Oke, sudah. Jangan lupa kalian ganti name-nya di atas. Kita sesuaikan aja dengan yang di sampingnya ya. Nama biar lebih cepat dan mudah kita mengingatnya. Nama, npm, tanggal lahir saya singkat aja jadi tgl lahir. tgl lahir serta alamat. Jika sudah seperti ini, save. Kita pindah ke form 1 lagi. Kita tekan submit, tekan 2 kali untuk men-trigger dari tombol submitnya. Jadi kita klik submit. Setelah kita tekan submit, apa yang akan dikerjakan? Oke. Pertama, kalian klik form 2, tab aja, titik atau dot, nama. Sini abang mau jelasin dulu, nggak usah, abang jelasin nanti aja. Nama dot text sama dengan txt nama dot text. Kan kalian agak bingung ya, coba abang jalankan. Nama Bima, submit. Oh, sorry, belum. Not hide. Form 2 dot show. Contohnya gini. Oke. Kita stop dulu. Jadi form 2 ini kan form di sini. Nama formnya kan form 2. Terus nama ini adalah variabel di sini yang sudah kita ubah tadi. Namanya kan name-nya kan nama. txt karena dia berbentuk teks. Oke, berbentuk teks. Sama dengan txt underscore nama. txt underscore nama ini adalah text box dari form 1 yang ini. txt nama teks. Jadi secara ringkasnya atau secara lebih jelasnya, nama yang pada form 2 tadi mengambil txt nama dari form 1 yang berbentuk teks. Oke. Sudah jelas seperti itu. Kita lanjutin aja ya. Kita form 2. Oke, salah. Form 2 dot npm dot text sama dengan txt npm dot text. Oke. Form 2 dot tanggal lahir dot text sama dengan
tanggal lahir, tanggal lahir dot teks juga, yaitu pilih form 2 tetap dot alamat dot teks sama dengan alamat titik atau dot teks juga. Oke, jangan lupa di save. Sudah, kita jalankan ya, tekan F5. Oke, tidak ada error, tidak ada yang salah. Kita masukin aja npm 173510.780. Tanggalnya kalian bisa tekan up and down untuk mengubah tanggalnya. Seperti ini, tidak menggunakan ngetik ya. Kalau kalian ingin pindah ke bulan, kalian tekan kanan. Lalu kalian pilih bulan lahir kalian. Di sini saya lahir pada bulan Juli. Dan tahunnya bisa kalian ketik. Kalau kelamaan, kalian ketik aja. Alamatnya terserah. Tanda. Setelah kita isi, lalu kita tekan submit. Oke. Namanya Bima, NPM-nya 173510.780, tanggal lahirnya 10 Juli 1999 dan alamatnya Wakanda. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu fungsi hide dan solve tadi apa sih? Hide, apabila kita menekan tombol submit, maka form 1 ini, mi di sini artinya adalah form 1. Form 1 di hide atau disembunyikan. Setelah itu show artinya tunjukkan atau tampilkan form 2. Jadi setelah kita tekan tombol submit, VB akan menyembunyikan form 1 dan akan memunculkan form 2. Makanya tadi setelah saya tekan klik tombol submit, form 1-nya kan hilang dan muncul form 2 kan. Nah, itu fungsinya dari mi hide dan form 2 submit dan form 2 show tadi. Oke. Next. Gimana kalau kita tambah controller ya? Kita tambah controller. Saya turunin ini. Saya mau nambahin radio button deh. Radio button saya tambahin. Oh, labelnya belum ada ya, sebagai tanda pengenalnya. Sorry. Biasanya yang sering digunakan radio button ini sering digunakan untuk jenis kelamin atau opsi yang hanya bisa dipilih salah satu. Misalnya ya kayak jenis kelamin tadi. Jenis kelamin kita kan cuma ada satu, ya, mungkin ada dua kan. Kalau di tengah-tengah mungkin ya. Saya nggak tahu juga. Oke. Udah, kita ubah radio buttonnya. Kita ubah sini jadi laki-laki. Setelah itu jangan lupa kalian ubah juga name-nya. RB itu singkatan dari radio button ya. RB_LK. LK singkatan dari laki-laki biar kalian gampang mengingatnya saja. Oke, sudah. Kita copy paste saja. Lalu kita ganti RB_perempuan. Radio button untuk jenis kelamin perempuan. Setelah itu di teksnya kita ganti juga menjadi perempuan. Oke, sudah seperti ini. Nah, gimana prosesnya nih kalau untuk radio button? Untuk radio button ini agak berbeda ya dengan text box, data picker sama read text box. Pertama kita simpan dulu ini. Oke, pertama kita balik ke form. Kalian deklarasikan dulu sebuah variabel penampung untuk menampung nilai dari radio button yang dipilih nanti. Misalnya kalian pilih radio button laki-laki, maka nilainya laki-laki. Maka nilainya laki-laki ditampung dalam sebuah variabel. Untuk membuatnya, kalian buat di ini kan bagian dari button. Lebih jelasnya sini saya minimize saja. Nah, ini di form.
Ini button, jadi dia berbeda. Kalian buatnya di sini. Dim jk jenis kelamin as string. Oke. Jika sudah seperti ini, lalu kalian buat saja prosesnya di dalam tombol submit. If rb lk dot check, artinya kalau radio button laki-laki dicek true, then apa yang terjadi? Variabel jenis kelamin nilainya adalah laki-laki. If rbpr check dot true, then variabel jk nilainya adalah perempuan. Kita simpan. Oh ya, di form 2 belum saya buat ya. Kita tambahin saja. Tinggal kalian copy paste saja, nggak masalah. Biar lebih cepat. Jenis kelamin. Oke. Lalu di sini kalian ubah juga. Hasil jenis kelamin. Lantas jangan lupa kalian ubah juga di name bagian atas supaya kalian nggak bingung. Ubah aja jadi JK. Sip. Jangan lupa di save. Oke. Kita balik lagi ke form 1 tadi. Form 2 dot jk dot text sama dengan jk. Nah, di sini kalian nggak perlu lagi buat teksnya karena di sini kan tipenya sudah teks. Jadi nggak perlu kan buat teks lagi. Coba kita jalankan ya. Oke, sudah di save. 5 17 35 10 7 80. Tanggal lahirnya biarin aja. Laki-laki submit. Oke. Sudah ya? Sudah berjalan, nggak ada kendala, tidak ada error untuk penambahan ready button. Sekarang apa lagi yang mau saya tambahkan ya? Gimana kalau kita tambahin combo box? Oke, kita close ini dulu. Kita stop debugging. Kita balik ke form 1, form design. Kita buat combo box. Ini agak saya besarin aja ya. Oke. Combo box. Di sini saya ingin membuat combo boxnya itu untuk pilihan agama. Oke. Ini sudah kita copy paste. Agama. Drag and drop combo box di sini. Oke, sudah. Jangan lupa untuk ubah name-nya jadi CMB. Di sini saya membuat CMB agama. Oke. CMB agama artinya combo box agama. Terus pada item di sini. Nah, item di sini kita akan membuat opsinya agamanya apa di sini. Kita buat Islam, Kristen, Protestan, Buddha, Hindu. Udah segitu aja ya. Dan Konghucu deh. Konghucu. Sudah? Tekan oke. Save. Coba kita lihat item collection tadi udah muncul nggak? Sudah muncul ya. Oke. Nah, tapi di sini kita juga bisa mengetikkan nih. Nah, gimana caranya supaya combo box tadi tidak bisa kita ketikkan? Kita close dulu programnya. Lalu kita pilih drop down style. Sini, drop down style, drop down. Kita pilih tanda panah ini dan pilih drop down list.
Nah, di sini juga akan berubah ya. Kita save, kita jalankan. Oke, sudah tidak bisa kita ketik lagi ya. Sebelum masuk ke proses, kita tambahin dulu di form 2-nya untuk menampung agama tadi, nilai agama tadi ya. Oke, tinggal copy paste saja biar lebih cepat. Kita ganti dulu ininya untuk label pertamanya. Kita ganti agama. Kita ganti jadi hasil agama. Sorry, typo. Nah, jangan lupa name-nya kita ganti juga. Sini name-nya saya buat agama. Oke, sudah diganti. Jangan lupa di save. Selanjutnya kita baru pindah ke coding. Nah, untuk combo box ini sepertinya tidak terlalu ribet ya. Kalian tinggal panggil saja kayak teks tadi. Form 2 tab agama dot text sama dengan apa nama controllernya, cmb agama tab dot text. Oke, sudah. Coba kita jalankan. Langsung kita pilih agama saja, Islam. Submit. Ya, muncul ya item collection yang tadi. Sekarang ada yang mau saya tambah nih. Untuk tombol reset, ini saya copy saja, saya paste, saya ganti, terlalu ke bawah. Saya ganti teksnya menjadi reset, dan juga untuk name-nya, saya ganti menjadi button reset. Jadi, apabila kita tekan button reset, otomatis untuk name, npm, alamat, laki-laki itu akan menjadi kosong atau balik ke seperti tampilan awal seperti ini ya. Nah, ini. Saya maunya setelah kita tekan reset akan muncul seperti ini. Misal nih, saya tekan Bima, saya ketik nama Bima, saya tekan tombol reset. Nah, saya maunya nama ini hilang. Gimana caranya? Caranya seperti ini. Kalian klik 2 kali pada tombol reset. Nah, sudah. Tapi sebelum itu, kita buat sebuah function untuk tombol reset tadi. Jadi, function ini bisa kita gunakan kita bisa gunakan berkali-kali. Nggak mungkin kan kita buat satu form, terus kita buat untuk reset lagi. Jadi untuk mempermudah dan mempersingkat waktu kalian mengerjakannya, kalian buat saja sebuah function seperti ini, sub reset buka kurung txt nama clear. Oke. txt txt npm dot clear. Lalu pada button reset kita panggil nama function tadi, reset. Jangan lupa tutup kurung terbuka. Oke, sudah. Kita jalankan ya. Kita klik Bima. Saya tinggal reset, kosong. Bersih kembali dia. Oke, seperti itu yang saya mau. Lantas kalau untuk create button agak berbeda. rb lk dot check sama dengan false. Terperempuan gitu juga. rb check sama dengan false. Nah, seperti itu. Coba ya. Laki-laki tekan reset, hilang. Perempuan tekan reset, hilang. Sip. Sudah? Simpel kan? Atau kalian masih belum jelas, coba saya jalankan lagi programnya secara keseluruhan. Kita isikan namanya Bima, npm-nya 1735107880.
tanggal lahirnya 10 Juli. Sering salah. 9. Alamat Wakanda, laki-laki, agama Islam. Kita tekan submit. Oke, sudah muncul. Nah, untuk latihan kalian nih, kalian buat sebuah program yang simple seperti ini. Buat 2 form. Form pertama itu untuk input dan form kedua itu untuk output seperti ini. Tapi saya maunya di form kedua itu ada tombol back. Ada tombol back di sini. Tadi mana kalian meletakkannya itu bebas, terserah kalian. Ada tombol back. Jadi kalau saya ingin pergi ke form 1 lagi, nggak perlu harus jalankan program lagi. Jadi tekan tombol back saja untuk berpindah ke form 1. Oke, paham ya? Itu tugas pertamanya. Terus kalian juga cari untuk preset tadi, nambahkannya. Saya cuman buat hanya untuk text box dan juga ready button. Untuk rich text box dan juga untuk combo box kalian cari sendiri. Oke? Untuk resetnya, untuk tambahan di tugas kalian. Oke, saya buat notepad. Latihan 1. Buat sebuah program dengan menggunakan controller seperti controller sebagai berikut. Pertama itu ada text box. Yang kedua ada combo box. Yang ketiga ada rich. Yang ketiga ada rich text box. Yang keempat ada radio button. Dan yang kelima ada date time picker. Ketentuannya, form 1 itu untuk inputan dan form 2 untuk output. Untuk output atau hasil dari form 1. Sertakan juga tombol back pada form 2 agar bisa kembali ke form 1. Oke? Sudah jelas? Tugas tidak boleh sama. Apabila ada yang sama dengan temannya, keduanya akan mendapatkan nilai 0. Ada yang ketahuan, kita buatkan sama temannya, keduanya juga akan mendapatkan pengurangan nilai. Untuk tugasnya, ketentuan file yang akan dikirim. File yang dikirim berbentuk PDF yang di dalamnya terdapat 1. SS design form 1 dan form 2. SS coding dan SS running program.
sertakan penjelasan dari codingannya. Dan jangan lupa juga buat judul atau tema kasusnya. Oke, seperti ini tugas kalian. Kalian membuat sebuah program, yang simpel dengan beberapa kontrolan seperti berikut. Kalian buat dua form, yang dimana form pertama itu untuk inputan, form kedua itu untuk output atau hasil dari form 1. Lantas, oke, di sini saya ada ketegasan ya. Tugas kalian tidak boleh sama. Apabila ada yang sama dengan temannya, keduanya akan mendapatkan nilai 0 langsung. Atau apabila ada dari kalian yang minta buatkan dengan temannya, keduanya akan mendapatkan pengurangan nilai, baik yang minta buatkan dan juga yang membuatkan. Jadi kalian berdua akan mendapatkan pengurangan poin. Nah, ketentuan file yang akan dikirim pada Google Classroom sebagai berikut. SS desainnya yang ini tadi. Form 1 dan form 2 ya. Jadi ini form 1 kalian screenshot. Form 2 juga kalian screenshot. Oke. SS codingnya yang ada di sini. SS codingnya. Dan juga sertakan penjelasan dari codingannya. Kalian jabarin nih fungsi codingnya apa aja yang kayak saya sebutkan tadi. Oke, untuk nilai tambahan. Untuk nilai tambahan, gunakan background atau icon atau mempercantik tulisan atau font. Nah, jika kalian ingin nilai tambahan, kalian bisa menggunakan background pada form kalian atau memberikan icon pada tombol submit dan reset tadi, atau mempercantik tulisan atau fontnya. Kalian bisa ubah stylenya, bisa kalian ubah ukurannya, kalian bisa ubah fontnya. Oh ya, abang agak lupa. Untuk background, kalian bisa di sini. Kalian pindah dulu ke bagian formnya. Setelah itu, di atas sini ada background. Kalian pilih background image. Klik titik 3 yang di sini. Tekan import. Lalu kalian pilih backgroundnya mau seperti apa. Oke, saya tekan open. Saya tekan OK. Nah, backgroundnya seperti ini. Kalau kalian tidak mau menggunakan background, kalian boleh juga untuk menggunakan back color ya. Back color seperti ini bisa juga kalian coba. Kalian bisa gunakan back color jika kalian tidak ingin menggunakan background. Ini akan menambah nilai untuk kalian. Pastikan kalian membuatnya sebaik mungkin dan seindah mungkin. Oke? Abang rasa cukup sekian video pada pertemuan satu ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan saya selalu berpesan agar tetap jaga kesehatan kalian. Kalau keluar rumah, jangan lupa pakai masker, tetapkan protokol kesehatan, dan jangan lupa mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, dan jaga selalu pola makan kalian, 4 sehat 5 sempurna, serta istirahat yang cukup, tidur minimal 4 jam, oke. Dan bagi yang muslim, terutama laki-laki nih, jangan tinggalkan sholat 5 waktu kalian. Karena itu adalah kewajiban kalian sebagai seorang muslim, dan laki-laki kan gak ada halangan. Jadi gak ada alasan kalian buat meninggalkan sholat.
Oke? Saya rasa cukup sekian video kali ini, sudah panjang juga, sudah 40 menit. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.